Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. PDI Perjuangan akan menjatuhkan sanksi kepada Budiman Sujatmiko yang menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 karena tidak tegak lurus dengan aturan PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat politik Adi Praitno. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Reza. Baik, Mas Adi, tepat tidak cap pengkhianat dilayangkan kepada Budiman Sujatmiko? Ya, kalau kita menggunakan perspektif PDIP tentu sangat tepat ya, atau disebut pembangkang atau perlawanan politik gitu ya. Karena apa? Karena memang di PDIP itu sepertinya mereka itu menganut apa yang disebut dengan tegak lurus dengan partai, tegak lurus dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi setiap fatsun politik yang sudah tidak sejalan dengan kadernya, maka mereka akan memberikan cap pengkhianat gitu, cap pembangkang yang menurut mereka sangat layak untuk diberikan sanksi yang cukup tegas. Nah, kita tinggal tunggu, ini adalah hari kedua di mana batas ultimatum politik yang diberikan kepada PDIP, yang diberikan kepada Budiman dari PDIP itu akan berakhir. Kemarin tidak terjadi, hari ini adalah hari kedua di mana PDIP memberikan waktu kepada Budiman mundur atau dipecat. Oleh karena itu, memang PDIP ini kan adalah partai yang menurut saya cukup tegas, cukup strict gitu ya, kepada seluruh partainya, kepada seluruh kadernya yang memang tidak yang tidak mengindahkan seluruh keputusan partai. Saya kira bukan hanya di PDIP ya, hampir semua partai politik yang sudah tidak sejalan dengan partainya, rasa-rasanya memang sudah akan pasti diberhentikan oleh partainya. Dan ini adalah fenomena politik biasa jelang Pilpres. Ini fenomena biasa jelang pemilu di mana seringkali begitu banyak elit-elit partai, kader-kader partai yang dia nyebrang ke kubu yang lain, mendukung capres yang lain karena persoalan di internal yang tidak selesai. Ini yang kemudian membuat kenapa Budiman itu dicap sebagai pengkhianat, dianggap sebagai pembangkang. Saya juga termasuk yang meyakini rasa-rasanya memang tinggal nunggu waktu Budiman ini akan dikeluarkan dari PDIP. Oke, fenomena yang wajar artinya ini ya, Mas Adi ya, menjelang Pilpres begitu, tapi sampai mengkhianati partai yang membesarkan namanya ini fenomena seperti apa, Mas Adi? Ya, biasanya ada dua hal ya, fenomena yang semacam ini itu kenapa saya sebut sebagai fenomena biasa. Biasanya ada faktor-faktor internal yang seringkali tidak terendus ke publik, misalnya persoalan faktor pencalekan ya. Mungkin karena ada faktor pencalekan di mana misalnya Budiman tidak dicalonkan lagi sebagai caleg atau daftar calegnya itu tidak sesuai dengan selera. Atau faktor yang kedua misalnya Budiman sudah lagi dianggap tidak menjadi orang penting, tidak lagi menjadi bagian penting dari perjuangan-perjuangan politik strategis PDIP ke depan, tidak jadi pengurus, tidak di struktur partai, bukan lagi jurkam, bukan lagi jubir gitu ya, yang saya kira orang sebesar Budiman yang punya portofolio politik yang mentereng, kalau memang sudah tidak dibutuhkan di partainya, maka mencoba untuk mencari pelabuhan politik yang lain, tentu untuk bisa menampung kapasitas, kompetensi, dan pengalaman Budiman yang tentu saja menurut Budiman cukup luar biasa. Jadi faktor internal inilah yang saya kira memang selalu ada dalam politisi. Politisi itu kan berpikirnya untung dan rugi. Kalau nggak menguntungkan ya tinggalkan partainya. Carilah partai politik ataupun calon yang relatif menguntungkan. Kalau memang Budiman sudah tidak dibutuhkan di partainya, tidak lagi diwongke, sudah tidak dipakai jasa-jasa politiknya, ya Budiman mencoba untuk mencari peruntungan di tempat lain bersama Prabowo Subianto. Inilah yang kemudian membuat kenapa persoalan internal PDIP itu ya terjadi huru-hara dan kegaduhan. Karena bagi PDIP siapapun kader, baik itu presiden, entah itu anggota dewan, atau siapapun yang merasa dirinya kader PDIP, kalau sudah tidak tegak lurus ya dia harus keluar dan harus menerima konsekuensinya, dipecat atau diberhentikan secara tidak terhormat. Ini yang saya sebut sebagai fenomena biasa, Mas. Oke, artinya memang cap pengkhianat ini kan sebuah kesalahan fatal ya, Mas Adi ya. Hari ini keputusannya Anda sangat meyakini ya 100% Budiman akan dipecat dari PDIP ya, Mas Adi? Ya, saya jangankan Budiman ya, beberapa waktu yang lalu kan banyak sejumlah elit PDIP yang dipanggil kan, misalnya Effendi Simbolon, kemudian ditegur karena terlihat memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto. Bahkan anak presiden Gibran Rakabuming Raka juga sempat dipanggil oleh PDIP, dipanggil ke DPP, ditanya soal klarifikasinya, bertemu dengan Prabowo Subianto, termasuk juga misalnya relawannya yang mendukung Prabowo. Itu artinya bagi PDIP tidak mentolerir sekecil apapun sikap nyerong yang dibuat oleh kadernya.
jangankan tanda-tanda, jangankan ada anasir, jangankan ada indikasi-indikasi tidak sejalan dengan partai gitu ya. Kalau sudah ada gimmick yang mengarah kepada dukungan kepada orang lain, PDIP akan pasti mengambil tindakan tegas. Apalagi yang seperti dilakukan oleh Budiman Sujatmiko, terang-terangan, tegas-tegas, menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo. Saya kira ini adalah satu tindakan politik yang sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh PDIP. Makanya kemarin Hasto mengatakan opsinya cuma dua, kalau tidak mundur ya diberhentikan. Ini adalah opsi yang menurut saya menutup ruang kompromi dengan Budiman Sujatmiko. Beda dengan kasus Gibran, beda dengan kasus Effendi Simbolon, ada mediasi, ada pembicaraan, ada klarifikasi soal apa yang mereka lakukan gitu ya. Apakah betul Effendi Simbolon ataupun Gibran itu memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto? Nyatanya Effendi Simbolon ataupun Gibran setelah ada mediasi, mereka menyatakan tetap tegak lurus dengan partainya. Mereka menyatakan tetap berada dalam satu fatsun politik dengan PDIP. Nah, Budiman ini yang belum kelihatan. Apakah ada forum klarifikasi? Apakah akan ada mediasi? Rasa-rasanya itu tidak ada. Karena Hasto langsung memberikan dua vonis sekaligus, berhenti atau mundur atau dia dipecat. Kan itu adalah opsi yang menurut saya tak ada ruang negosiasi dan dialog dengan Budiman Sujatmiko. Tapi apakah dari kasus Budiman Sujatmiko ini artinya menggambarkan banyak anggota PDI Perjuangan yang mungkin bisa saja tidak tegak lurus begitu dengan Ketua Umum Megawati? Nanti kita Mas Adi, apakah dari kasus Budiman Sujatmiko ini seperti fenomena gunung es begitu Mas Adi? Artinya banyak anggota PDIP yang bisa saja tidak tegak lurus memilih capres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya saya kira memang ini akan kita tunggu ya Mas. Biasanya kalau sudah ada daftar caleg tetap yang sudah diumumkan oleh KPU, biasanya sudah mulai muncul resistensi dari kader-kader partai, terutama salah satunya misalnya dari kader PDIP. Karena biasanya persoalan pencalekan ini akan menjadi satu pemicu bahwa kader-kader dan elit-elit partai itu mulai berseberangan dengan pilihan partainya. Mungkin karena pencalekannya itu tidak sesuai dengan selera, nomor urutnya tidak sesuai dengan harapan, sehingga mereka berharap gitu ya bahwa pencalekannya itu bisa diubah, nomor urutnya bisa diubah, dan sangat mungkin mereka itu akan mendapatkan nomor cantik. Tapi memang fenomena politik semacam ini, kenapa saya sebut lumrah? Karena biasanya pemilu itu adalah momentum politik. Kalau memang seorang politisi sudah tidak dipakai jasanya, sudah dianggap tidak penting di partainya, maka dia mencoba untuk mencari tempat yang lain, pelabuhan yang lain yang menjadikan resource dan kekuatan politiknya itu menjadi penting. Orang seperti Budiman Sujatmiko karena adalah seseorang yang memiliki latar belakang politik yang cukup luar biasa, mantan aktivis 98, kalau memang tidak dibutuhkan oleh PDIP, bukan tidak mungkin Budiman itu akan pindah ke tempat yang lain gitu, bisa ke Gerindra atau bisa ke partai-partai yang lain. Inilah yang saya sebut mazhab politisi itu adalah untung dan rugi. Kalau nggak nguntungin di PDIP karena sudah lagi tidak dipakai jasa politiknya, maka dia akan mencoba untuk pindah ke lain hati. Ini yang saya kira tinggal kita tunggu apakah betul Budiman itu akan meninggalkan PDIP. Karena pernyataan Budiman itu kan bersayap. Satu sisi memberikan dukungan politiknya secara terbuka kepada Prabowo Subianto, tapi pada saat yang bersamaan Budiman tidak mau meninggalkan PDIP dan tidak mau keluar dari PDIP. Ini kan paradoks, ini kan tabrakan. Tapi pada saat yang bersamaan elit-elit PDIP itu sudah marah dan geram. Buktinya misalnya Hasto, tadi Opung Pandana Baban mengatakan itu pengkhianat, pembangkang, maka sangat layak untuk dipecat. Karena fenomena apa yang dilakukan seperti Budiman Sujatmiko rasa-rasanya agak jarang di PDIP Mas. Biasanya di PDIP itu tegak lurus sama partainya. Di PDIP itu tidak boleh kelihatan kader itu yang nakal. Tapi fenomena ini mereka nakal, sering terjadi di partai politik lain ya Mas Adi ya. Artinya jika 2004, memang 2014 ya artinya Mas Adi jika memang PDIP akan kehilangan sosok seorang Budiman Sujatmiko begitu Mas Adi, apa dampak yang paling signifikan yang akan dirasakan oleh PDIP Mas Adi? Ya bagi PDIP keluar masuk kader partainya itu perkara biasa. Mereka itu tidak perlu meratapi apa yang sudah dilakukan. Toh banyak kader-kader yang lain yang kemudian akan dikapitalisasi sebagai perjuangan politik. Tapi memang dari persepsi politik ya seakan-akan ada kesan bahwa satu persatu gitu ya kader PDIP itu sudah mulai meninggalkan dan sudah tidak lagi sejalan dengan mereka. Ini pada level persepsi. Tapi bagi PDIP kehilangan Budiman atau diberhentikan Budiman itu nggak ada soal.
Karena kekuatan politik PDIP itu adalah grassroots, memperkuat akar rumput, dan mereka cukup yakin kehilangan Budiman itu bukan menjadi kiamat, tapi ya hanya persoalan sepele dan dianggap tidak terlampau penting. Kan itu kalau menggunakan baik. perspektif dari teman-teman PDIP. Tapi apapun judulnya Mas, Budiman ini adalah sosok penting, aktivis yang sudah lama betul yang ada di Iya. PDIP. Jadi kalau Budiman jadi keluar apalagi diberhentikan tentu menjadi kerugian bagi PDIP. Baik, terima kasih atas penjelasannya pengamat politik Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.